Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juru selamat yang agung, amanul a'zam. Madamat sunnatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam baqiyatan, selama sunnah-sunnah Rasul itu tetap dilaksanakan oleh umatnya, fahuwa baqin hukman, maka berarti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara yuridis, bukan secara de facto. Secara yuridis itu artinya secara hukum. Tapi faktanya tidak ada. Tapi secara hukum Nabi Muhammad masih ada. Selama sunnah-sunnah Rasulnya Nabi Muhammad ini tetap dilaksanakan. Itu secara hukum berarti Nabi masih ada tengah-tengah kita. Tapi wa idza umitat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam fantaziril balaya wal fitan. Maka tunggulah terjadinya ujian-ujian, bencana-bencana, wal fitan dan kekacauan-kekacauan. Kalau kita sudah menjauh dari sunnah-sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 528. Halaman 528 surah Al-Qamar ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamaru wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ro itu ada tasdidnya. Ketika waqaf seperti itu, maka suara huruf ro itu tetap muncul dalam pendengaran. Wa yaqulu sihrum mustamir, tidak langsung diputus. Wa yaqulu sihrum mustamir, bukan begitu. Tapi ditahan suaranya. Sehingga orang yang mendengar tahu bahwa ro itu ada tasdidnya. Karena huruf yang bertasdid itu artinya huruf itu double. Karena tasdid itu artinya melipat gandakan. Sehingga hurufnya double. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Nah, beda dengan ini. Sama-sama ro, tapi muzdajarun tidak ada tasdidnya. Ketika seperti itu langsung diputus. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Beda dengan yang di atas.
mustaqir. Suara roknya masih terngiang-ngiang dalam telinga. Hikmatum balighatum fama tughnin nuzuru fatawalla anhum. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir. Ka'annahum jaradum muntashirum muhti'ina ila da' yaqulul kafiru hadha yawmun asir. Sering orang mungkin karena sudah terbiasa ya. Ketika asir pelandai, apa orang baca Jawanya melandai itu. Kalau orang Madura pelandai, artinya turunnya itu turun pelan-pelan. Padahal tidak boleh begitu. Hadza yaumun asir, karena sirnya tidak ada satu rambu-rambu yang menunjukkan harus panjang bacaannya. Hadza yaumun asir. Hadza yaumun asir. Kurang tegas. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabat samaa'i bima'im munhamirin wa fajjarnal arda uyuna. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. Coba diperhatikan, ad-dal memang termasuk satu di antara 5 huruf-huruf qalqalah. Artinya kalau sukun, mati atau waqaf itu mental.
Tapi ketika dal itu bertemu dengan eta, tidak boleh mental dalnya. Walaupun itu termasuk huruf yang mental. Jadi huruf yang mental itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini kalau mati sukun atau waqaf itu mental bacaannya. Walaqad. Tapi ketika sekali lagi ketika dal itu bertemu dengan eta, maka diidghamkan suaranya dal itu ke dalam suaranya ta. Dimasukkan suaranya dal itu karena idgham itu artinya memasukkan suara satu huruf kepada huruf yang lain, itu idgham. Nah, di sini contohnya. Walaqad tarokna, jadi tidak boleh dibaca walaqad tarokna. Karena itu di situ ada tasdid. Di ta ada tasdid. Itu artinya suaranya dal dimasukkan ke dalam suaranya ta. Walaqad tarokna. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim muddakir. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat adum fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaram fi yawmin nahsin mustamirrin tanzi'un nas. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jaju nakhlin munqa'ir. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 343. Halaman 343 surah Al-Mu'minun. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbinsurni bima kadzabun. Fa'awhayna ilaihi an yasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina
Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farattan nuru فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita dipertemukan dalam majelis ini yang secara rutin kita laksanakan pada setiap hari Ahad untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita, karena seperti sering saya sampaikan, takwa kita tidak bakalan meningkat manakala kita tidak memiliki ilmu. Itulah sebabnya sejak dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardhu, wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu ada klasifikasi ilmu yang wajib itu. Ada wajib ain, fardhu ain, ada wajib kifayah, ada yang fardhu, yang sunnah muakkad. Yang wajib ain misalnya tentang sholat, itu fardhu ain. Karena setiap muslim wajib melaksanakan sholat. Yang fardhu kifayah, ilmu tentang kesehatan. Jadi dokter, itu fardhu kifayah. Kalau dalam lingkungan sudah ada satu dokter saja sudah cukup yang lain. Ilmu tentang mengurus jenazah, kalau sudah ada itu sudah cukup, yang lain tidak dosa. Tapi sebaiknya ya ngerti walaupun itu fardhu kifayah, sebaiknya ngerti. Itulah sebabnya maka setiap memulai kajian ini, saya selalu menyampaikan wawasan-wawasan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menambah ilmu, karena dari ilmu itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan sehingga dari pengetahuan itu pada saatnya dia mengamalkan. Baik Bapak, qala rabbin surni bima kadzabun. Qala berkata Nabi Nuh, seraya memohon kepada Allah. Jadi perkataannya itu sifatnya permohonan kepada Allah. Setelah Nabi Nuh secara terus-menerus mendengar provokasi daripada pemuka masyarakatnya agar supaya warga masyarakat tidak terpengaruh dengan ajakan Nabi Nuh. Mereka mengejek dan menolak kenabian Nabi Nuh. Dan juga setelah Nabi Nuh mengetahui fakta-fakta dengan jelas bahwa di antara kaumnya itu hanya beberapa gelintir saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa itu? Dalam surah Hud ayat 36, surah Hud ayat 36, di situ Allah berfirman, wa umhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumihi illa man qad aman. Ada Pak Guru? Ayat 36 surah Hud.
Coba gimana? Nah itu penegasan Allah sendiri kepada Nabi Nuh. Nuh, tidak bakalan kaumnya yang banyak itu beriman kepada engkau. Kecuali berapa gelintir yang sudah beriman dan imannya sudah mantap itu. Oleh karenanya kamu jangan bersedih apa yang mereka kerjakan. Fala tabta'iz bima kanu yaf'alun. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'min min qaumika illa man qad aman. Setelah ada fakta-fakta yang nyata tentang penolakan daripada kaumnya Nabi Nuh itu terhadap ajakan Nabi Nuh dan melecehkan Nabi Nuh, tidak beriman kepada kerasulan Nabi Nuh, maka kemudian Nabi Nuh berkata sambil memohon kepada Allah, qala rabbin surni bima kadzabun. Jadi betul-betul tambung ini kaumnya Nabi Nuh. Bayangkan mengajak kaumnya itu Nabi Nuh selama 950 tahun. 950 tahun, hanya berapa gelintir yang ikut. Berarti kemarin saya sampaikan umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. 1050 tahun. Sekarang ada umur 80 dan sudah, Masya Allah luar biasa. Umur 80. Pak Haji berapa Pak Haji? 74. Lebih 1 tahun dari saya. Saya 73. Pak Muti berapa? Oh iya, Pak Muti ini baru keluar ternyata dari rumah sakit. Ngungsi dia di sana. Saya kira ke Malang. Biasanya kalau cucunya tidak ngaji itu biasanya diajak ke Malang karena liburan barangkali. Ternyata saya tanya ke menantunya Pak Alvin itu. Ada kontrol di rumah sakit. Kontrol di rumah malah habitan. Tidak, sudah besok mau pulang. Kenapa? Iya, Rojak juga anaknya keluar masuk itu. Orang hebat itu. Baru keluar sudah hadiran tadi malam. Di genteng katanya. Mas Bro itu. Insya Allah. Nah ini Nabi Nuh memohon kepada Allah. Setelah fakta-fakta jelas sekali bahwa yang akan beriman hanya berapa gelintir itu. Bagaimana permohonannya Nabi Nuh? Rabbin surni bima kadzabun. Rabbi. Wahai Tuhanku. Cuma kalimat ini tidak pakai iya. Ya Rabbi. Wahai itu kan dalam bahasa Arab ya. Huruf nida, huruf memanggil. Ya Rabbi. Ini menunjukkan kedekatan. Jadi kedekatan Nabi, kedekatan Rasul dengan Allah. Rabbi. Rabbi alni muqimat shalah. Kecuali ada satu permohonan dari seorang Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran itu diacuhkan oleh umatnya. Qala wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hanya itu yang menggunakan ya. Mungkin kebangetan. Karena demikian maka ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah itu pengaduan Rasul Nabi Muhammad kepada Allah bahwa Al-Quran itu diacuhkan? Karena orang-orang jahiliyah itu enggak percaya sama sekali pada Al-Quran. Orang-orang musyrik itu enggak percaya. Kemudian Rasulullah mengadukan kondisi itu kepada Allah dengan berkata waqalar rasulu, yang maksud Rasul di sini ya Nabi Muhammad, ya Rabbi, menggunakan ya. Tapi yang lain, nabi-nabi yang lain enggak ada menggunakan ya. Itu menunjukkan kedekatan. Qala rabbin surni, qala berkata Nabi Nuh
setelah fakta-fakta yang jelas bahwa kaumnya tidak akan ada yang beriman kecuali beberapa gelintir itu. Selain yang beberapa gelintir yang sedikit itu. Apalagi kemudian ditegaskan oleh Allah dalam ayat itu, ayat 36 surah Hud, wa uhiya ilayya wa uhiya la nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Apalagi ada ketegasan seperti itu dari Allah. Maka Nabi Nuh berkata seraya memohon, Rabbin surni, Tuhanku, unsurni, tolonglah aku. Bima kadzabun, karena mereka telah mendustakan aku secara terus-menerus. Jadi nabi terdahulu itu memang kurang serantan ya. Beda dengan Nabi kita Muhammad. Itu banyak kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad. Enggak pernah mengeluh di hadapan Allah Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril pun ketika menawarkan untuk mengangkat gunung Uhud itu ditumplekkan pada orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah. Jangan. Mereka tidak beriman sekarang, siapa tahu anak cucunya nanti beriman. Nabi Muhammad, Masya Allah. Karena begitu itulah maka Nabi Muhammad diberi titel wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu kehadirannya sudah menjadi rahmat. Sudah menjadi rahmat. Dan kelak yang beri syafaat kepada kita. Di antara nabi-nabi yang lain, rasul-rasul lain angkat tangan. Ketika di mahsyar ada yang laporan matul kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim termasuk juga. Nafsi, nafsi. Aku memikirkan diriku. Aku punya salah kepada Allah. Nabi Ibrahim juga merasa punya salah ketika Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, tampakkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Akhirnya, apa kamu tidak beriman? Nabi Musa juga begitu, pernah membunuh orang. Nabi-nabi banyak yang buat kesalahan-kesalahan. Kemudian umat manusia pada waktu itu di mahsyar datang kepada Nabi Muhammad. Nafsi, nafsi, ummati, ummati. Walaupun begitu, ulama memberi catatan ada di antara para nabi dan rasul yang 25 itu, ada 5 orang yang disebut sebagai ulul azmi. Artinya orang yang memiliki cita-cita membaca cita-citanya. Semangat membaca. 5 orang nabi itu adalah yang pertama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua Nabi Nuh. Masih termasuk Nabi Nuh ini. Kemudian yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, kemudian yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibrahimu Musa kalimuhu wa Musa wa Isa hum ulul azmi fa'lam. Muhammadun yang 5 itulah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini digelar oleh Allah sebagai ulul azmi. Ulul azmi. Dalam Al-Quran ada ulul azmi itu. Antara lain kalau untuk Rasul ada 5 ini. Ada 5 Nabi. Yang paling tinggi derajat di antara nabi-nabi yang 25 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi Nuh seraya memohon, Rabbin surni, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku. Bima kadzabun, karena mereka orang-orang kaum masyarakat kaumnya Nabi Nuh itu terus-menerus mendustakan aku. Apa jawab Allah? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Fa'auhayna, maka kami mewahyukan, kata Allah. Ilaihi kepada Nuh, pada Nabi Nuh. Apa isi wahyunya? Tanda petik,
Anisna'il fulka bi'ayunina. Ya, aku ijabahi permohonan kamu. Anisna'il fulka. Buatlah kamu al-fulka kepada bahtera, perahu. Buat perahu, no. Di sini ada kata isna'il fulka. Itu kalimat perintah, kata perintah. Yang berasal dari kata sona'a. Sona'a itu artinya menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup dan belum pernah ada sebelumnya. Tapi bahan-bahannya sudah tersedia. Bahan-bahannya sudah tersedia dan itu dilakukan oleh orang yang mahir. Jadi sona'a, karena menciptakan, menjadikan itu ada 3 termasuk sona'ah ini dalam Al-Quran. Ada khalaqa, ada ja'ala, ada sona'ah. Nah, yang sona'ah ini adalah menciptakan sesuatu untuk kebutuhan hidup di mana sebelumnya belum pernah ada. Karena belum pernah ada, maka ada bimbingan-bimbingan yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Nuh. Oleh karenanya di situ lanjutan ayat disebutkan anisna'il fulka, hendaklah engkau wahai Nuh membuat bahtera perahu bi'ayunina dengan pengawasanku. Bi'ayunina dengan pengawasanku. Kenapa perlu pengawasan Allah? Karena memang belum pernah orang membuat perahu, apalagi di daratan. Jadi pekerjaan membuat perahu itu melalui pengawasan dari Allah. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Desainnya seperti ini, bahannya seperti ini. Bi'a'wina. Jadi di bawah pengawasan langsung dari Allah. Wa wahyina dan dari wahyuku. Wahyu kami. Wahyu dalam artian di sini bukan wahyu dalam arti seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Tapi wahyu yang di sini adalah tentang bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena orang mengerjakan perahu itu belum pernah terjadi waktu itu. Belum pernah terjadi waktu itu dan dibuatnya di daratan lagi jauh dengan lautan. Katakan kalau di sini ya di Licin sana misalnya. Atau di Lekap kalau di Kalibaru. Di Gunung Raung yang jauh ke Muncar. Mau layar kemana itu? Jadi di bawah pengawasan. Ayun itu jamak dari kata ainun. Ayunina, ayun itu artinya jamak dari kata ainun. Ainun itu antara lain artinya mata. Ainun mata. Ada juga arti-arti yang lain, misalnya ainun sumber mata air juga ada. Tapi yang dimaksud ainun di sini adalah mata. Bi'ayunnya dengan mata kami, artinya dengan pengawasan karena mata itu antara lain fungsinya untuk mengawasi sesuatu agar tidak menyimpang, agar tidak salah, agar sesuai dengan arahan. Bi'ayunnya dengan pengawasan kami. Wa wahyina dan wahyu kami. Artinya bimbingan-bimbingan teknik, bimbingan-bimbingan praktis tentang bagaimana proses pembuatan itu. Ini potongan ayat menarik. Allah membimbing langsung proses pembuatan perahu itu kepada Nabi Nuh. Tidak cukup sampai di situ, tapi proses evakuasinya juga Allah yang membimbing. Ini bisa dilihat pada ayat berikutnya, lanjutan ayat itu. Faida jaa amruna, apabila telah datang amruna perintah kami. Wa farat tannoru, dan tannur itu makna asalnya periuk. Periuk alat untuk memasak makanan. Di sini ulama berbeda pendapat tentang dalam memahami kata at-tannur ini.
Ada yang memahami at-tanur itu tadi seperti saya sampaikan. Jadi periuk alat untuk memasak makanan dan untuk mendidih air, di mana air itu ketika mendidih itu menimbulkan getaran ke atas sampai tutupnya tempat itu, periuk itu seolah-olah akan diangkat. Itu satu pemahaman. Pemahaman yang lain adalah at-tanur itu adalah bumi. Kemudian di mana bumi itu memancarkan air, di mana-mana memancarkan air. Sehingga menimbulkan topan dan banjir besar. Artinya ketika ada tanda-tanda bahwa periuk, kalau ini diartikan hakiki, diartikan sebenarnya bahwa periuk itu sudah menyemburkan air, itu pertanda sebentar lagi air bah itu akan datang. Ada yang memahaminya seperti itu. Nah, kalau memahami secara arti kiasan bahwa tanur, periuk itu diibaratkan bumi, manakala bumi sudah memancarkan air, di mana-mana memancarkan air, sehingga menimbulkan topan dan banjir, maka siap-siaplah kamu no. Fasluk fiha min kullin zawjaini, maka angkutlah atau masukkan fiha di dalam perahu itu min kullin zawjaini. Nah ini dari setiap yang kamu butuhkan dua-dua atau sepasang-sepasang. Ada binatang jantan betina dari jenis binatang buas, dari jenis binatang ternak, dari tumbuh-tumbuhan. Itu dibimbing oleh Allah. Ini yang kamu butuhkan. No. Kebutuhan untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ikut campur dalam bimbingan evakuasi? Karena ini akan menciptakan generasi baru. Setelah banjir mati semua, alam-alam sudah rusak semua, Allah akan menciptakan generasi baru. Alam-alam baru. Oleh karenanya di sini dibimbing langsung oleh Allah. Tidak hanya dalam proses pembuatan perahunya, tetapi juga proses evakuasi dan apa yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah alam baru. Kawasan baru dan manusia generasi baru. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Ini informasi Al-Quran. Informasi Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlaka dan keluargamu. Supaya diangkut, dimasukkan semua ke perahu itu. Illa man sabaqa alaihil qawlu. Selain orang. Illa man. Selain orang. Sabaqa yang telah lebih dulu. Sabaqa yang telah lebih dulu. Alaihi. Ada ketetapan alaihi terhadap orang itu. Al-qawlu apa ucapan. Ucapan Allah maksudnya, artinya adab. Bahwa orang ini dicatat, diinventarisir sebagai orang yang akan terkena adab. Itu kecuali atau selain orang yang telah lebih dahulu. Sabaqah itu telah lebih dulu. Kita ingat musabaqah tilawatil Quran, ingat itu berasal dari sabaqah ini. Sabaqah itu mendahului yang lain. Jadi lomba itu kan musabaqah kan lomba. Orang yang berlomba kan ingin mendahului yang lain supaya menang. Musabaqah. Ini juga begitu. Illa man sabaqah, selain orang sabaqah yang telah lebih dulu. Bagi orang itu ada ketetapan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Minhum, dari mereka kaum Nabi Nuh. Angkut semua binatang-binatang. Sementara seorang mufassir membahas kata ini, di situ ada fasluk fiha. Fasluk fiha. Maka masukkanlah engkau wahai Nabi Nuh fiha, di dalam perahu itu. Mestinya yang paling tepat menurut
menurut ulama ini, yang paling tepat alaiha, fasluk alaiha. Masukkanlah alaiha di atas perahu itu. Atas perahu itu bukan di dalam. Akhirnya ulama ini menganalisa bahwa perahu itu terdiri dari 3 dak. Ada yang di bawah sekali, ini untuk binatang buas. Ada di bawah sekali. Nah, kemudian yang di tengah untuk makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Untuk persiapan berlayar perahu itu. Kalau dipahami seperti itu kayaknya bukan tidak cukup 1 hari 2 hari itu, perahu itu. Ketika terjadi banjir air bah dan topan pada zaman Nabi Nuh. Kemudian yang di luar itu manusia, Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman serta pengikut-pengikut Nabi Nuh. Berapa gelintir itu. Tidak disebutkan dengan jelas sampai berapa hari air bah itu dan kemudian nampek itu bahasa Jawanya ya. Berlabuh, katakan berlabuhnya di mana dan kejadian sesudah itu seperti apa? Itu tidak disebutkan dengan jelas. Nah, cuman fakta ini jelas karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwa telah terjadi topan dan banjir besar pada zaman Nabi Nuh gara-gara kaumnya yang terus mengolok-olok dan menolak ajakan Nabi Nuh itu. Wala tukhatibni, dan jangan berbicara dan jangan engkau berbicara kepadaku. Khotbah itu khutbah. Khutbah itu pidato. Nah, kalau sini maksudnya diartikan pidato artinya berbicara. La wala tukhatibni, dan janganlah engkau wahai Nabi Nuh tukhatibni, berbicara kepadaku. Artinya jangan memohon apa-apa kamu kepadaku. Fil ladzina dzalamu, tentang orang-orang yang dolim itu. Termasuk anaknya. Termasuk anaknya. Ketika perahu itu sudah mulai berlayar, air bah sudah mulai menjadi. Nah, kemudian si anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh. Dalam ayat lain, surah lain seperti itu dipanggil. Ya bunai irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Tapi apa jawabnya anaknya Nabi Nuh? Kan'an namanya. Jawabnya nyakiti hati. Enggak ya, aku enggak ikut. Aku akan berlindung, mau naik ke atas gunung. Biar aku selamat. Ini anak durhaka ini. Nah, kalau kita punya anak kayak begitu, Masya Allah. Bikin sakit hati. Jawanya meleng itu. Ya? Jawanya meleng. Meleng ya? Apa begitu Jawanya? Orang Madura meleng itu. Ada meleng bahasa Madura itu. Mata kerkucak meleng itu keterlaluan melernya. Kalau meler bedenan. Memeleng. Ya kan beda. Meleng. Orang cak meleng orang. Meleng. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau berbicara kepadaku, artinya memohon fil ladzina dzalamu, tentang orang-orang yang zalim itu. Innahum mukrokun, karena sungguhnya mereka mukrokun, akan ditenggelamkan. Ini tegas sekali Allah, akan ditenggelamkan. Masya Allah. Memang melihat lamanya ini mungkin ya. 950 tahun mendakwah umatnya, kaumnya. Yang ikut hanya beberapa gelintir. Yang lain sama sekali tidak mau ikut, bahkan mengolok-olok. Bahkan ketika membuat perahu ini, kok sudah berubah profesi kamu, no? Dulu-dulunya selama ini kamu ajak-ajak kami. Sekarang kok sudah jadi tukang kayu buat perahu. Diledek sama teman kaumnya. Mulai bila mana tukang. Jawabnya Nabi Nuh, ya kamu sekarang bisa mengejek aku.
Tapi nanti aku akan mengejek kalian. Inna naskhuru kama taskhurun. Masya Allah. Kalau kita membayangkan peristiwa itu ya, bagaimana ngerinya situasi pada waktu itu. Coba bayangkan, buat perahu, ayo naik. Katakan Gunung Raung bisa meledak, meletus misalnya. Kira-kira kan panik kita. Walaupun di situ ada tanda rambu-rambu jalur evakuasi. Mulai panik. Binatang-binatang ternak leker-lekeran. Banjir panas macam-macam. Panik. Nah, membayangkan peristiwa topan dan banjir besar ini. Masya Allah, luar biasa. Begitu kekuasaan Allah. Seperti banjir terjadi di daratan yang jauh dari laut. Buat perahu juga begitu. Di daratan yang jauh dari laut, dari air. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, Masya Allah. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Bahwa kalau kemudian manusianya sudah semakin jauh melupakan Allah. Semakin jauh membelakangi Allah. Tidak mengikuti ajaran-ajarannya. Tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi seperti ini. Tidak mustahil terjadi seperti ini. Walaupun di dalam ayat lain, dalam surah At-Taubah kalau tidak salah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidak akan ada Allah akan mengadab mereka wa anta fihim selagi engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Itu kan permohonan orang-orang musyrik Mekah. Ketika tidak percaya terhadap Al-Quran, mereka menantang, Muhammad turunkan adab. Aku tidak percaya pada Al-Quran yang kamu ucapkan, yang kamu dengung-dengungkan itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak ada Allah akan mengadab mereka yang selalu melecehkan Nabi Muhammad wa anta fihim selagi engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi wujud Rasulullah menjadi juru pengaman dari adab Allah. Pernah saya sampaikan kan ini. Terus bagaimana Rasulullah sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah 1450 tahun lebih wafat. Apakah kita akan mendekat adab terus? Kemudian ulama mencarikan jalan keluar dari dilema ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amanul a'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah juru selamat yang agung. Amanul a'zam. Madamat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatan, selama sunnah-sunnah Rasul itu tetap dilaksanakan oleh umatnya, oleh umat manusia, fahuwa baqin hukman, maka berarti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara yuridis, bukan secara de facto. Secara yuridis itu artinya secara hukum. Tapi faktanya tidak ada. Tapi secara hukum Nabi Muhammad masih ada. Selama sunnah-sunnah Rasulnya Nabi Muhammad ini tetap dilaksanakan. Itu secara hukum berarti Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah kita. Tapi wa idza umitat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam fantaziril balaya wal fitan. Maka tunggulah terjadinya ujian-ujian, bencana-bencana, wal fitan dan kekacauan-kekacauan. Kalau kita sudah menjauh dari sunnah-sunnah Rasul. Madamat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatan,
fahuwa baqin hukman. Wa idza umitat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam fantadhiril balaya wal fitan. Maka tunggulah datangnya ujian-ujian, bencana-bencana, bala-bala, wal fitan dan kekacauan-kekacauan. Ini unsur pertama untuk menanggulangi turunnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, unsur kedua, juru selamat itu adalah kita mengaku salah terus di hadapan Allah. Kelalaian kita, kedurhakaan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun. Sementara mereka itu terus istighfar kepada Allah, mengaku salah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan terus bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diselamatkan dari azab Allah. Ngeri kalau kemudian ingat pada peristiwa zamannya Nabi Nuh itu. Kalau terjadi sekarang, gunung meletus seperti biasa kita sampaikan tadi. Cuman orang kadang menghela. Oh, kalau Gunung Raung itu meletus bukan ke Kali Baru, ke sana. Nah, ke jurusan Bondowoso, ke Bondo. Nah, katanya begitu memang. Lebih landai ke sana. Tapi Kali Baru ini posisinya seperti Ka'bah di Mekah. Berada di bawah. Di situ bukit turun, di utara turun bukit, di barat. Di tengah-tengah ada Kali Baru. Terjadi banjir bandang. Masya Allah. Nah, ketika berbicara terhadap sunnah Rasul, bukan dalam soal-soal agama saja. Bukan soal sholat, bukan soal agama. Tapi urusan bagaimana kita ramah dengan lingkungan. Ramah dengan lingkungan. Itu termasuk sunnah Rasul, ajaran Rasulullah juga. Agar supaya alam ini bisa bersahabat dengan kita. Kalau alam dirusak, selain mempersulit kehidupan kita sendiri, malah akan memberikan bencana kepada kita alam itu. Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, maka alam tidak akan bersahabat dengan kita. Akan memberi bencana pada kita. Mari kita jaga bersama kelestarian alam ini agar supaya bencana umum yang sifatnya umum itu tidak menimpa kita. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni
khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.